Assalamualaikum, nama saya Indra Supriyatna. Oke, saya seorang pengajar Microsoft Excel, tapi hari ini saya sedang menantang diri saya untuk belajar Microsoft Excel dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan Microsoft Excel dengan teknologi AI. Ya, sudah banyak kita tahu bahwa teknologi AI sudah membantu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, mulai dari mengedit video, mengedit gambar, membuat skrip, membuat coding, dan saya menantang diri saya sebagai pengajar Microsoft Excel yaitu menggunakan Microsoft Excel dengan AI ya. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang seorang pemula, yang minder untuk bertanya, yang nggak punya waktu untuk belajar, bisa menggunakan Microsoft Excel ini dengan maksimal, yaitu kita manfaatkan menggunakan teknologi AI. Nah, di sini saya akan coba membagikan pengalaman saya menggunakan AI untuk Microsoft Excel. Oke, kita lihat di layar monitor. Nah, sebelum kita bertanya ke ChatGPT, saya akan menjelaskan dulu format bertanyanya. Karena untuk bertanya di sebuah teknologi AI, biar mendapat jawaban yang maksimal, jawaban yang sesuai dengan kebutuhan kita harus benar bertanyanya. Ada struktur atau ada format bertanyanya. Kalau istilah saya, ada rumusnya untuk bertanya. Jadi kalau saya menghafal satu rumus bertanya AI ini bisa memberikan banyak rumus yang ada di Excel ya. Menghafal satu dapat banyak rumus Excel gitu ya. Rumusnya apa sih? Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di layar, nah, oke, terlihat ya. Di sini ada struktur prompt atau istilahnya instruksi untuk AI melakukan tugas gitu ya. Saya sudah coba mempelajari struktur yang seperti apa sih yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Excel. Nah, ini ada tiga komponen, yaitu konteks. Konteks itu sendiri yaitu memvisualisasikan sebuah data Excel dalam bentuk teks atau kalimat. Nah, itu konteksnya. Kita harus bisa menggambarkan tabel Excel atau data Excel itu dalam bentuk teks atau kalimat. Karena ntar bertanyanya formatnya adalah kalimat. Seperti itu ya. Yang kedua adalah tujuan atau goals. Goals itu sendiri maksudnya adalah mendeskripsikan keinginan kita atau tujuan dari tugas Excel kita itu sendiri. Kita mau ngapain? Mau menghitung, mengcopy, menarik data, merapikan data dan lain-lainnya. Dan itu adalah tujuan penggunaan tujuan untuk menyelesaikan Excel kita. Nah, itu ya konteksnya ada sebuah data, tujuannya kita tahu harus mau ngapain. Dan yang berikutnya adalah tugas. Tugas atau task. Tasknya apa? Tugas itu adalah kita menginstruksikan AI tersebut untuk melakukan kegiatan yang bisa memenuhi tujuan kita atau mencapai tujuan kita. Jadi kita kasih tugas nih, tugas-tugasnya ini, melakukan ini, buatkan ini, berikan ini gitu ya untuk mencapai tujuan kita. Ada tiga strukturnya yaitu konteks, tujuan, dan tugas. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih penerapannya? Oke, kita akan masuk penerapannya seperti ini. Kita masuk ke case yang berikutnya, yaitu contoh kasus yang berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ada tiga kolom ya, kolom D, kolom E, kolom F. Kolom D ini tahun masuk, ini bulan masuk, ini nomor urut. Nah, kita diminta mengisi karyawan-karyawan ini, tahun masuknya kapan, bulan masuknya kapan, nomor urut yang keberapa. Nah, informasi ini ada pada nomor induk ini. Lihat, ada pada nomor induk ini. Dan nomor induk ini sudah dijelaskan, yaitu ada tahun masuk di mana di 4 digit depan pertama ya, begitu ya. Terus bulan masuknya di mana? Di 2 digit di tengah-tengah setelah tahun ya, gitu ya. Terus yang terakhir, 2 digit terakhir yang belakang adalah nomor urutnya. Nah, kita harus mengekstrak nomor induk ini ke kolom ini semua untuk mengambil informasi-informasi yang dibutuhkan, tahun masuknya, bulan masuknya, dan nomor urutnya. Seperti itu ya. Nah, gimana? Ya, ingat tadi caranya ya. Formulanya tetap sama, yaitu formula untuk promnya ya, bukan formula ininya ya. Kan kita berasumsi bahwa kita pemula, nggak tahu nih gimana caranya ya. Nah, yang perlu kita hafal tadi, saya bilang rumusnya cuma satu, yaitu rumus bertanya ke AI-nya, yaitu formula formula untuk menyusun promnya, prom AI-nya, yaitu tadi konteks, goals, dan task ya. Konteksnya apa, tujuannya apa, tugasnya apa. Nah, tiga itu aja yang kita perlu hafal rumusnya tuh. Dan kita masuk ke AI-nya ya. Kita masuk ke AI sekarang. Kita akan coba apa
lakukan pengerjaannya. Oke. Nah, di sini. Kalau teman-teman sudah mengerjakan yang tadi, boleh tinggal di kolom yang bawah ini di kolom teksnya diketikkan lagi ya, gitu ya. Atau kalau misalnya baru mulai dari awal lagi juga nggak apa-apa, sama aja gitu. Tapi karena ini berkelanjutan, coba saya lanjutin dari ChatGPT berikutnya ya. Sorry, dari jawaban ChatGPT berikutnya saya buat pertanyaan. Jadi dia terus menyusun sampai ke bawah. Oke. Kita akan coba mulai bertanya mengerjakan yang tahun masuk ya. Tahun masuk itu tadi 4 digit pertama dari nomor induk ya. Oke. Seperti biasa kita bikin konteksnya dulu. Saya memiliki data Excel. Nah, saya memiliki data Excel, pada kolom. Nah, kita jelaskan di sini. Pada kolom mana, kan? Ini yang kita mau gambarkan atau kita visualisasikan, tabelnya adalah yang ini ya. Nah, kolom yang nomor induk ini. Oke, berarti saya memiliki data Excel pada kolom A7 sampai A16, nah, sampai A16, oke, sampai A16 berisi nomor induk yang terdiri dari 8 karakter, 8 angka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah spesifik nih. Kita punya kolom A7 sampai A16 berisi nomor induk yang terdiri dari 8 angka ya, karena semuanya ada 8 angka. Oke, nah ini adalah konteks. Sekarang kita buat goals-nya atau tujuan kitanya apa. Nah, tujuan kitanya adalah saya ingin mengambil tadi berapa? 4 digit. 4 digit pertama pada nomor induk tersebut. Nah, gitu ya. Ingat, sampai seperti ini juga boleh, tapi kalau kita mau spesifik biar AI-nya cerdas menjawabnya benar, pada goals bisa ditambahkan yang namanya contoh, yaitu hasil yang diinginkan. Ya, misalkan kita mau tambahin contoh seperti ini ya. Contohnya nih kita contohin dulu satu, misalkan di sel A7 ya berisi nomor tanda kutip ini untuk menandakan bahwa ini adalah isi dari sel A7 ya, berisi 20 10 21. Kutip lagi. Nah, ini membawa contohnya adalah misalkan di sel A7 berisi kode ini. Maka hasil yang saya inginkan adalah seperti ini. 2020. Nah, gitu ya. Jadi kita mau ngambil 4 angka di depannya, maksud seperti ini. Nah, ini sudah spesifik, yaitu pertama konteksnya sudah jelas, konteksnya juga spesifik, yaitu ada data pada kolom A7 sampai A16, isinya nomor berisi 8 angka. Nah, ini spesifik juga nih. Goals-nya ini juga spesifik. Saya ingin mengambil 4 digit pertama di nomor tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada di sel A dengan angka seperti ini, nomor urut seperti ini, hasilnya maka seperti ini. Nah, itu juga sangat spesifik. Oke, nah berarti sudah. Sekarang yang ketiga, yaitu tugasnya atau tasknya ya. Sama, kalau tugas itu selalu sama ya. Rumus atau fitur apa yang tepat untuk ini ya. Maksudnya untuk ini atau untuk masalah ini gitu ya. Dan jelaskan juga bahwa kita menggunakan Excel bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman tadi sudah menjelaskan di pertanyaan pertama, sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi, bisa langsung diklik enter, ini sudah menjawab, karena dia membaca historikalnya. Tapi kalau baru memulai, nggak apa-apa, tambahin lagi. Harus ditambahkan lagi. Excel saya berbahasa Inggris dengan tanda titik koma sebagai pemisah rumus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah deskripsi penjelasannya lagi untuk tugasnya. Nah, ini struktur pertanyaan yang lengkap nih. Konteksnya detail, pertanyaannya goalsnya juga detail karena kasih contoh, dan tugasnya juga detail. Dikasih tahu bahwa Excel kita
berbahasa Inggris dengan titik koma pemisahnya gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tekan enter, kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, dia mulai menjawab tuh ya. Oke, kita lihat. Untuk mengambil 4 digit pertama dari nomor induk yang terdiri dari 8 angka di Excel, rumusnya yang digunakan adalah ini, left ya, left. Nah, sebenarnya kalau kita mau langsung copy udah bisa, tapi kita kan pengen belajar ya. Nah, sekali lagi ya, kita mau belajar dari AI juga. Nah, penjelasannya, left mengambil 4 karakter pertama dari isi sel A7. Oh, berarti rumus left ini mengambil 4 karakter ya, 4 karakter, atau mengambil karakter dari sebelah kiri ya. Namanya juga the left ya, udah tahu ya, gitu ya. Nah, gimana penerapannya? Tinggal langkah-langkahnya. Kayaknya langkah-langkahnya sederhana, tinggal di copy saja, ditempel. Oke, kita salin. Oke, sudah kita salin. Kita masuk ke data Excel-nya. Nah, seperti biasa tadi, bisa kita tempel ke sel yang mau kita isi hasil datanya ya. Karena kita akan menaruhnya di D7 untuk hasilnya, kita double klik di sini, atau boleh juga ke kolom formula di atas ini ya. Terserah, pokoknya bebas ya. Tapi saya biasa double klik aja kayak gini ya. Tinggal copy paste atau paste tadi sudah di copy. Nah, lihat. Rumusnya sudah otomatis merefer pada data yang kita minta, yaitu data nomor induk. Wes, tinggal copy, enter tadi ya. Wah, keambil tuh ya. Double klik. Nah, hasilnya sangat luar biasa ya. Anggap kalian teman-teman ini belum bisa Excel sama sekali, tentunya ada kasus seperti ini. Bertanya dengan ChatGPT dengan formula tadi, sudah tahu tuh harus menggunakan rumus apa ya. Enak ya? Begitu. Oke. Nah, sama sekarang kita akan masuk ke kolom yang berikutnya, yaitu bulan masuk. Nah, seperti apa? Kalau ini kan kita mau ngambil 2 digit dari tengah. Nah, kalau teman-teman bingung, yang baru pemula, gimana caranya ya? Gitu ya. Mungkin kalau left, udah ada jawabannya nih. Kalau misalkan yang ngambil yang kanan, mungkin ya tinggal ganti right gitu ya. Kalau kita pakai logika gitu ya. Tapi kalau yang tengah apa nih gitu ya? Penggunaannya seperti apa? Nah, kita akan bertanya kembali kepada AI. Oke, ingat tadi formula prompt-nya adalah konteks, goals, dan task. Oke, kita mulai bertanya lagi. Oke, kita akan tanyakan lagi ya. Saya memiliki data. Nah, kalau format datanya sama ya, format maksudnya apa, konteksnya sama, nomor induk juga yang akan kita ekstrak ya, seenaknya sih tinggal kita copy aja dari pertanyaan yang atas untuk konteksnya gitu ya, pertanyaan sebelumnya. Nah, ini kan tadi ini kita ketik ya. Kita copy sampai di sini. Ini konteks nih. Nah, kita copy nih di bagian ini. Ctrl C. Nah, kita tempel di kolom pertanyaan kita. Tempel, copy paste. Nah, gitu ya. Saya memiliki data Excel pada kolom A7 sampai A16 berisi nomor induk yang terdiri 8 angka. Nah, ya, kalau misalkan data yang mau kita olahnya adalah di kolom yang sama, ya copy aja gitu kan. Ya, kalau mau diketik juga boleh. Ya, cepatnya seperti itu copy. Nah, tinggal yang kita bedakan adalah tujuannya kan, atau goals-nya. Nah, ini kita buat. Saya ingin mengambil dua digit setelah ya, karena kita mau mengambil 2 digitnya setelah angka keempat gitu ya, maka kita akan tulis di sini, saya ingin mengambil 2 digit setelah angka keempat, setelah digit atau digit keempat ya, setelah digit keempat. Saya ingin mengambil 2 digit setelah digit keempat dari nomor urut tersebut. Nah, ingat, kalau manusia aja kalau dikasih pertanyaan ini mungkin agak bingung ya. Saya ingin mengambil 2 digit setelah digit kelima dari nomor urut tersebut. Nah, kalau mau lebih dia pintar lagi menjawabnya tepat, kita kasih contoh. Ingat ya, contoh itu memberikan dia nalar atau kerangka berpikir yang lebih sistematis untuk menjawabnya gitu ya. Nah, gini, contohnya sel A7 berisi, nah tadi kodenya atau kita copy aja ya, contoh A7 berisi. Nah, ini kita copy, ini kan sama nih ya, kita mau beli contohnya.
Nah, berisi seperti ini ya, hasilnya kita rubah. Yang mau diambil adalah 10 gitu ya. Nah, oke. Jadi contohnya adalah sel A7 berisi angka sekian, hasilnya adalah 10. Nah, jadi ini mendetailkan sebuah pertanyaan kita, atau bukan pertanyaan, sebuah keinginan kita ya. Tadi ya, saya ingin mengambil, karena kalau di sini tulisannya saya ingin mengambil 2 digit setelah digit keempat, dari nomor urut tersebut. Contohnya yang ini dan hasil seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, dan sama tugasnya sama. Berarti kalau tugasnya sama, kita copy lagi aja nih ya. Rumus atau fitur apa yang tepat untuk ini? Untuk ini, Excel-nya saya berbahasa Inggris dengan tanda titik koma. Tinggal kita copy lagi. Oke, kita paste. Nah, sudah seperti ini, kita tekan enter. Nah, biar AI yang menjawab. Nah, meet. Nah, oke, berarti rumus yang tepat adalah ini. Penjelasannya, oke. A5 saya gunakan, ini hasilnya. Oke. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tinggal kita copy aja nih. Kita salin, kita copy rumus yang ini, kita salin, dan kita tempelkan. Balik lagi ke datanya, kita tempelkan di sel yang mau kita isikan hasilnya. Paste. Nah, seperti ini, kita enter. Wis, mantap ya. Hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu ya. Dari sini kita sudah dapat nih, sudah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah Excel kita. Nah, tinggal terakhir nih, ya nomor urut. Nah, ini sama nih. Nah, tinggal kita copy aja dari pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Oke, saya memiliki, nah ini. Kita copy pertanyaannya karena datanya sama, hanya hasil output akhirnya aja yang berbeda. Oke, kita tempel di sini. Paste, gitu. Nah, yang kita rubah adalah ini, goals-nya. Ingat saya lagi, tujuannya. Saya ingin mengambil 2, kita ganti 2 digit terakhir. Bukan pertama berarti ya. Terakhir pada nomor induk tersebut. Contohnya, nah ini contohnya sama, tinggal kita ganti hasil ininya saja nih. Jadi 21. Nah, task-nya atau tugasnya juga sama. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter. Nah, tunggu AI menjawab. Nah, sama. Wow. Kalau untuk mengambil 2 digit terakhir pakai rumus atau fungsi right kata dia. Oh, berarti kita udah belajar nih, right mengambil dari kanan. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita salin atau kita copy seperti ini ya. Mau copy seperti ini boleh, atau salin juga boleh. Pindah ke data Excel-nya lagi, taruh di sel yang mau kita isi hasilnya. Double klik, paste. Nah, rumusnya sudah merefer pada sel yang utama yang mau kita ekstrak. Nah, kita enter. Nah, itu ya. Double klik. Hasilnya semua terjawab. Nah, ini semua dihasilkan hanya dengan bertanya kepada AI ya. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa Excel atau baru pertama kali ngebuka Excel atau baru bisa rumus sum average doang, tapi terdapat kasus yang mungkin teman-teman nggak bisa jawab, coba lakukan metode tadi, bertanya pada AI ya. Formulanya tadi sangat sederhana ya. Formulanya adalah konteks, goals, dan task. Nah, itu formula yang sudah saya uji, saya sudah coba praktekkan. Oke? Nah, itu dia pelajaran kita hari ini ya. Belajar menggunakan Excel dengan AI. Yang saya pakai di sini adalah ChatGPT. Oke, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya, mencobanya. Kalau yang berhasil boleh komen, atau yang punya prompt berbeda atau struktur pertanyaan berbeda boleh, atau yang punya masalah Excel yang lainnya mau ditanyakan boleh juga ya, komen aja. Nanti kita diskusi bareng lagi, kita lanjutkan lagi pelajaran kita belajar menggunakan Excel dengan AI ChatGPT. Oke, jadi kalau menurut saya kalau bisa bertanya ngapain mikir. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.